Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk kita bertolabul ilmi lagi. Pada kesempatan siang hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar yaitu tentang tahapan perkembangan kognitif. Agar menambah keberkahan forum kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik semua, hari ini kita akan membahas tentang tahapan perkembangan kognitif. Kognitif itu secara sederhana berkaitan dengan kemampuan berpikir manusia. Nah, ternyata Anda juga bisa melihat, membandingkan, mungkin Anda punya ponakan, tetangga, mungkin adik, Anda bisa membandingkan ya tingkat kemampuan berpikir dari setiap usia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sebenarnya perkembangan kognitif pada manusia. Harapannya dengan kita memahami tahapan perkembangan kognitif, ketika kita nanti berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai usia, kita berinteraksi dengan peserta didik kita bisa menyesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif mereka. Tentunya ketika kita berinteraksi, kita bisa menyesuaikan audiens kita, tentunya pesan yang akan kita sampaikan itu akan lebih mudah dipahami ataupun diterima seperti itu. Baik adik-adik, menurut seorang ahli yang bernama Piaget bahwa perkembangan kognitif manusia itu melalui 4 tahapan. Ada 4, jadi mulai dari tahap sensomotorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Dalam tiap tahapan ini memiliki karakteristik masing-masing. Kita akan membahas secara singkat satu persatu. Nah, yang pertama, tahap sensomotorik. Tahapan ini dialami oleh anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, bagaimana ciri khas dari tahapan ini? Jadi pada tahap ini, intelijensi anak itu baru nampak dalam bentuk aktivitas motorik. Jadi, apapun yang diterima oleh indera anak usia 0 sampai 2 tahun, mereka akan memberikan reaksi dalam bentuk aktivitas motorik. Anda tentu masih ingat ya, coba ketika bayi lapar, bayi haus, bayi merasa tidak nyaman, bayi merasa mungkin popoknya basah, reaksi yang mereka berikan itu sama, yaitu menangis. Karena apa? Mereka belum bisa memberikan reaksi dalam bentuk lain. Jadi yang namanya pada anak usia 0 sampai 2 tahun, segala bentuk respon yang segala bentuk stimulus yang diterima oleh indera mereka itu akan mereka tanggapi dalam bentuk aktivitas motorik. Gitu, ya. Lalu selain itu pada tahapan ini yang penting dilakukan adalah tindakan-tindakan yang konkret, bukan sesuatu yang masih dibayangkan. Jadi misalkan Anda ingin mengenalkan warna ke anak usia 0 sampai 2 tahun ya. Misalkan Anda ingin mengenalkan warna misalkan warna kuning misalkan. Ya Anda harus misalkan ya warna kuning. Ya Anda harus memberikan contoh secara nyata. Ini loh warna kuning seperti itu. Jangan sampai Anda itu menjelaskan warna kuning itu perpaduan antara warna apa dan apa. Tidak bisa. Jadi ketika Anda menjelaskan suatu objek itu harus konkret. Jadi misalkan Anda ingin menjelaskan itu loh yang namanya ayam, ya harus ada contohnya, paling tidak gambar lah, ini loh yang disebut ayam, ini yang disebut ikan. Karena memang pada tahapan ini perkembangan berpikir anak usia 0 sampai 2 tahun itu belum bisa sifatnya imajiner, jadi harus konkret. Lalu yang ketiga, anak berkembang melalui indera dan motoriknya, itu ya. Lalu yang terakhir, ketika kita memberi contoh, ketika kita menyuruh itu harus real.
Jadi misalkan seorang ibu melarang anak usia 1,5 tahun ya, jangan memanjat pohon tinggi-tinggi, berbahaya. Lah anak itu belum memahami apa itu yang dimaksud berbahaya. Jadi ketika kita meminta sesuatu kepada anak usia 0 sampai 2 tahun, itu benar-benar kita itu harus secara nyata menjelaskannya secara real. Jadi kita bisa memberikan contoh ketika misalkan eh, berada di ketinggian, misalkan kita lalu menjatuhkan benda, jadi anak melihat proses suatu benda itu jatuh, kira-kira bagaimana, itu sakit atau tidak. Jadi ketika menjelaskan itu harus konkret. Tengah. Lalu selanjutnya, tahap praoperasional. Ini akan dialami pada usia sekitar 2 sampai 7 tahun. Nah, bagaimana karakteristiknya? Pada tahapan ini, anak itu sudah belajar menggunakan objek dengan gambaran dan kata-kata. Jadi mereka sudah paham ketika misalkan ada gambar lingkaran, mereka sudah mengidentifikasi kalau oh itu lingkaran, berarti ketika ada objek misalkan ban mobil, oh itu bentuknya lingkaran. Mereka sudah bisa memiliki menggunakan representasi objek dengan gambaran. Namun di sini yang perlu diperhatikan, anak usia ini pemikirannya itu masih egosentris. Mungkin Anda bisa melihat ya, tetangga Anda, adik Anda, sepupu Anda, atau ponakan Anda, itu pada usia ini egosentrisnya itu kuat. Jadi ini ya mainanku, ini milikku. Ketika ada temannya yang mengambil, meminjam, mereka akan berusaha mempertahankannya. Bisa dengan marah, merebut, melarang untuk dimainkan oleh teman yang lain, karena memang egosentrisnya masih kuat. Lalu mereka juga belum bisa berpikir secara abstrak. Nah, lalu selanjutnya, mereka masih menggunakan penalaran yang intuitif, tanpa alasan yang logis. Jadi segala sesuatunya itu masih didominasi oleh dorongan hati, dorongan keinginan mereka, seperti itu. Dan juga pada tahapan ini, anak itu sangat imajinatif sekali. Mereka masih menganggap setiap benda yang tidak hidup itu memiliki perasaan. Anda tentunya masih ingat ya, pada usia-usia seperti ini, yang Anda amati mungkin adik Anda, atau justru mungkin Anda masih ingat masa kecil Anda akan sangat menyayangi boneka Anda, mengajak berbicara boneka Anda sedih ketika misalkan boneka itu tertinggal di luar rumah saat kondisi sudah malam. Anda ada perasaan menganggap bahwa benda-benda mainan Anda itu sesuatu yang memiliki perasaan. Dan itu wajar untuk anak usia yang memasuki tahap praoperasional. Nah, selanjutnya tahap operasional konkret ini dimiliki sekitar anak usia SD ya. Nah, di tahapan ini anak-anak sudah memiliki beberapa kemampuan, mulai dari mengurutkan. Jadi anak ini sudah bisa mengurutkan berdasarkan ukuran, misalkan dari tinggi ke rendah, dari besar ke kecil, atau sebaliknya mereka bisa mengelompokkan bentuk-bentuk mana yang dikategorikan mungkin benda datar, benda ruang, itu mereka sudah bisa. Lalu mereka juga sudah bisa mengklasifikasikan. Nah, di sini masalah perasaan menganggap bahwa mainan mereka itu memiliki perasaan itu sudah hilang. Jadi tidak lagi memiliki keterbatasan logika berupa animisme. Lalu anak juga sudah bisa mempertimbangkan beberapa aspek ketika memecahkan sebuah masalah. Jadi anak-anak usia tahap operasional konkret itu sudah bisa diajak bernegosiasi. Kita bisa memberikan masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan, bahan mereka memilihkan ketika menemui suatu masalah. Selain itu, anak usia ini juga sudah bisa memahami bahwa jumlah benda itu dapat diubah, dapat dikonversikan ke keadaan awal. Misalkan mereka paham 4 tambah 4 itu 8. Artinya kalau 8 dikurangi 4 hasilnya akan sama dengan 4. Jadi mereka sudah bisa pengoperasian matematika. Selain itu mereka juga paham tentang
ini ya, konservasi. Jadi misalkan nih, anak usia 7 sampai 11 tahun itu, misalkan Anda memberikan segelas air, mohon maaf, Anda memberikan air yang diisi ke dalam cangkir ya, lalu Anda menuangkan cangkir itu dalam gelas yang tinggi, lebih tinggi, otomatis kan ketinggian air itu kan akan berkurang ya. Tapi anak usia ini paham bahwa meskipun dipindahkan tempat, volume airnya itu tetap sama. Berbeda ketika di tahapan sebelumnya, misalkan Anda memberikan susu gitu ya, lalu mula-mula di cangkir, lalu Anda pindah ke gelas yang gelasnya itu lebih tinggi, tentunya kan nanti ketinggian susu itu akan berkurang. Nah, anak usia yang mungkin tahapan sebelumnya itu nanti akan protes, loh ini lebih sedikit, padahal sebenarnya yang kita isikan itu sama saja. Nah, di sini anak juga sudah mulai melakukan upaya penghilangan sifat egosentris. Jadi anak sudah mulai menikmati punya teman akrab, mereka sudah menikmati berbagi, mereka memiliki jiwa peduli terhadap temannya, terutama teman dekatnya, seperti itu. Nah, yang terakhir itu tahap operasional formal, itu dialami di usia di atas 11 tahun ya, jadi mulai dari SMP, SMA, dan ke atas, itu sudah mampu berpikir abstrak, sudah bisa menarik kesimpulan, sudah bisa menafsirkan, sudah bisa mengembangkan hipotesa. Artinya apa? Ketika kita melihat karakteristik dari tahap operasional formal ini, sebenarnya kita juga bisa menyesuaikan proses pembelajaran yang dilakukan pada tahapan SMP, SMA, perguruan tinggi, itu ya harusnya bisa mengembangkan aspek-aspek ini. Karena apa? Pada tahapan operasional formal itu sudah bisa berpikir abstrak, sudah bisa membuat kesimpulan, sudah bisa menafsirkan, seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit pengantar berkaitan dengan tahapan perkembangan kognitif. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.